Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur meskipun kita berjauhan, tapi biarlah hati kita tetap bersatu untuk beribadah bersama. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh kasih-Mu begitu besar kepada setiap kami Tuhan, sehingga tiada kata yang dapat kami lukiskan untuk melukiskan betapa indahnya Engkau. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku.
kami. Sungguh merupakan kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik hanya kepadamu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi setiap kami. Meskipun kami sering menyakiti hati-Mu, tapi Tuhan selalu mengingat kami. Tuhan mengampuni semua dosa kami. Tuhan membalut setiap luka hati kami dan melayakkan kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama datang untuk menghadap ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan boleh menguduskan dan menyucikan setiap hati kami, sehingga kami datang kepadamu bukan hanya sebagai rutinitas belaka, tapi sebagai kerinduan kami untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Roma 3:23-24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, benar, kita diselamatkan untuk memuji Dia, kita diselamatkan untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah dalamlah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga, kami akan bersatu sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kita. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu
masa-masa sulit seperti masa sekarang, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat melihat rencana dan janji Tuhan. Tapi biarlah lagu yang akan kita nyanyikan ini mengingatkan kita bahwa Allah yang setia akan menepati janjinya pada waktunya sesuai dengan rencananya yang indah. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lancarkan hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi mataku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, menyertamu sempurna. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terangilah langkahku Tuhan. Firman-Mu terangi mataku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, menyertamu sempurna. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kami lemah Tuhan, tapi kami memiliki Engkau yang kuat. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sungguh Tuhan, ku percaya janji-Mu. Mari kita mengambil waktu sejenak. Janji apa yang sedang engkau nantikan pada saat ini?
Mungkin kita masih belum melihatnya, tapi mari kita bawa ke dalam doa segala beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Mungkin kami datang dengan beban yang begitu berat. Mungkin pada saat ini kami tidak dapat melihat janji Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, apapun yang terjadi. Biarlah kami boleh selalu mengandalkan bahwa Engkau selalu mengasihi setiap kami dan tidak akan meninggalkan kami. Kiranya Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Dan Tuhan mau menolong untuk semua masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati membawa beberapa doa syafaat. Pada saat ini kami mau mengingat saudara kami yang sedang kesulitan. Di antara mereka mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kesulitan secara ekonomi, ataupun ada gangguan kesehatan. Pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang melebihi segala akal. Di dalam kesesakan kiranya Tuhan memberikan kelegaan, dan ajar kami Tuhan untuk tergerak, mendukung dan menolong mereka yang membutuhkan. Bapa, tanpa lelah kami juga bersama berdoa, semoga wabah ini bisa segera berlalu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada tim dokter, perawat, peneliti, serta pemerintah agar dapat menangani pandemi ini dengan baik dan bijaksana. Kami sadar doa kami jauh dari sempurna Tuhan, tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami tidak pernah sendiri. Tangan-Mu akan selalu menopang kami selama-lamanya. Kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama dengan anak-anak Tuhan di segala tempat kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi rusa yang haus, air adalah segalanya. Bagi jiwa kita yang kering dan hampa, hanya kasih dan firman-Nya yang dapat memuaskan. Seperti rusa rindu, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang selalu hadir di dalam kehidupan kami bersyukur kalau hari ini kami bersama boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan berkenan untuk menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, lembutkan hati kami, supaya firman yang disampaikan, yang diberitakan itu sungguh boleh membangunkan kami sekali lagi. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan setiap jemaat dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan yang urapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tersungkur penuh syukur. Kita akan mendasari perenungan kita dari Wahyu pasal yang keempat ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segalanya, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, waktu saya membaca bagian ini, saya ingat akan sebuah lagu yang berbunyi demikian. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lagu ini mengajak kita untuk memuji Tuhan, menyembah dan juga beribadah kepada Tuhan selamanya. Bukan hanya satu waktu, satu hari, tapi selamanya. Bapak, Ibu, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Bapak, Ibu, masa ini menjadi satu masa yang penuh pergumulan bagi kita. Tapi kita tetap datang beribadah. Kalau dulu kita bisa berkumpul di gereja, kita bisa beribadah bersama, kita tatap muka, kita secara langsung kita beribadah. Namun pada masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan hal itu. Tapi mengapa kita tetap beribadah? Sekalipun kita tahu kita beribadah secara online demikian, itu penuh dengan pergumulan. Ada kalanya banyak distraksi, gangguan di rumah. Atau mungkin kita bergumul dengan kebosanan, kejenuhan, dan hal-hal yang lainnya. Mengapa kita tetap beribadah kepada Tuhan? Ya, karena saya kebiasaan. Kalau tidak ibadah rasanya tidak enak. Saya orang Kristen, makanya saya harus ibadah. Kalau saya tidak ibadah, nanti Tuhan marah. Nanti saya tidak diberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Di dalam bagian yang kita baca tadi, di situ dilukiskan bahwa ada 4 makhluk yang masing-masing bersayap 6.
Dan dikatakan di sana mereka memuji, menyembah Tuhan terus-menerus, tidak berhenti-henti siang dan malam. Bapak Ibu, apa yang menjadi isi pujian dan penyembahan mereka kepada Allah? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kata kudus di sini bukan sekedar satu pengulangan yang biasa supaya memberikan variasi tertentu, menghindari kebosanan, tidak. Tapi ini adalah satu penekanan bahwa Allah itu sungguh adalah Allah yang kudus, bahkan yang Maha Kudus. 3 kali pengulangan itu menyatakan kesempurnaan. Saudara sekalian, kudus itu berarti terpisah, berbeda dengan yang lain. Di sini berarti Allah yang disembah oleh keempat makhluk itu adalah Allah yang Maha Kudus, yang berbeda dengan Allah yang lain. Dan Dia adalah satu-satunya Allah yang sempurna di dalam kemahaannya. Makanya di situ dikatakan Tuhan Allah Maha Kuasa. Saudara sekalian, Allah yang menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya itu sejak dari perjanjian lama pada saat Allah menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel. Allah memanggil bangsa Israel, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dari cengkraman tangan kuasa Firaun yang terlihat begitu berkuasa. Tapi Allah lebih berkuasa. Allah membebaskan mereka dan memisahkan mereka dari Mesir, dari bangsa Mesir, dan menjadikan bangsa Israel umat Allah. Di Gunung Sinai itu Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel di dalam kekudusannya, di dalam guntur dan gilat yang begitu menggelegar, sehingga bangsa Israel takut dan gentar akan Tuhan. Imamat 20 ayat 26 berkata, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru Allah juga menyatakan kekudusannya, seluruh kepenuhannya itu di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak segan-segan menyatakan kekudusannya dengan menegur bahkan para pemimpin rohani pada saat itu. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka cenderung bersembunyi di balik topeng agama. Tuhan Yesus menyatakan kekudusan dan kebenaran Allah lewat semua itu. Saudara sekalian, Allah yang disembah oleh keempat makhluk itu adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah kita, Allah yang kudus, yang Maha Kuasa. Selain itu juga dinyatakan berikutnya adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup selama-lamanya. Di dalam ayat ke-8 di situ dikatakan yang sudah ada dan yang akan datang. Kemudian ayat 9 juga menyatakan hal yang sama, kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10, Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Pengulangan 3 kali dengan maksud yang sama dengan kata kudus yang diulangi 3 kali. Sekali lagi hal ini menyatakan kesempurnaan Allah, bahwa Dia sungguh Allah yang kekal, Dia sungguh Allah yang hidup dari kekekalan hingga kekekalan. Dia Allah yang kekal. Dialah satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya sebelum apapun ada, Allah telah ada. Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang Dia ada dari sejak kekekalan. Karena Dia menciptakan seluruhnya. Seluruh alam semesta itu menyatakan kemuliaannya sebagai Allah yang mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Mazmur 19 ayat 1 mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dialah Allah yang kekal, satu-satunya Allah yang kekal, pencipta seluruh alam semesta. Dan Dia juga Allah yang mulia. Saudara, pernahkah kita berpikir mengapa The Great Wall of China, tembok raksasa yang ada di Tiongkok itu, menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia?
Saudara, karena tembok ini adalah salah satu bangunan tembok terpanjang, yaitu sepanjang 6.400 km dengan tinggi 8 meter, dan lama pembangunannya itu memakan ratusan tahun. Gak ada tembok dengan ciri-ciri seperti ini. Tidak ada bangunan tembok seperti ini. Hanya satu-satunya di dunia. Saudara, tentu tidak terbandingkan dengan Allah kita yang satu-satunya. Dia Allah yang disembah oleh keempat makhluk di dalam penyembahan sorgawi. Saudara sekalian, kepadanya lah setiap minggu kita datang beribadah. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang kekal, yang mulia, pencipta seluruh alam semesta, termasuk yang menciptakan saudara dan saya. Saudara, pada saat kita datang beribadah, apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan? Kalau kita tahu Dia Allah satu-satunya, Allah yang maha di atas segalanya. Di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Kita melihat makhluk itu membawa pujian, hormat dan ucapan syukur. Sama dengan tema kita, tersungkur penuh syukur. Mereka datang membawa pujian, hormat, dan syukur kepada Allah. Itu sebabnya di dalam ibadah kita juga memuji Tuhan, kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Allah kita, dan kita bersyukur. Setiap kali ibadah kita menyanyikan, hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita memberikan penghormatan yang tertinggi, kita memuliakan Dia, Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai. Kita juga membawa ucapan syukur kita di dalam doa-doa kita. Kita bersyukur kalau Allah memelihara kita. Kita bersyukur kalau Allah melindungi kita. Kita bersyukur kalau Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Sekalipun kita ada di dalam masa yang begitu sulit, masa pandemi ini. Saudara sekalian, inilah yang menjadi teladan buat kita. Kita mau menyembah Allah, membawa pujian, hormat, dan ucapan syukur saat kita datang kepada Allah, saat kita beribadah kepada Allah. Saudara, ada hal lain lagi yang dinyatakan di sini. Di situ dikatakan ada ke-24 tua-tua. Ayat 10 mengatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Bapak Ibu, tersungkur itu bukan satu posisi yang diambil oleh ke-24 tua-tua itu karena ancaman, karena terpaksa. Tapi ini adalah satu posisi yang diambil secara otomatis karena mereka begitu kagum berhadapan dengan Allah yang satu-satunya. Mereka tersungkur menyembah Allah. Dan tidak hanya itu, di situ dikatakan mereka melemparkan mahkotanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah 24 tua-tua itu? Yang pasti mereka adalah pemimpin sebuah bangsa. Mereka memakai mahkota, itu artinya mereka adalah para raja, pemimpin yang memegang kekuasaan paling tinggi dari sebuah negara. Namun di depan Allah itu, mereka rela memberikan penghormatan, pujian dari apa yang mereka miliki. Seakan mereka ingin mengatakan, kami bersedia memberikan apapun karena Engkau Allah yang satu-satunya. Karena itu dikatakan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, di hadapan Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka rela memberikan penghormatan tertinggi kepada Allah. Bagian ini mengajak kita sebagai umat Tuhan agar kita mau datang tersungkur penuh syukur, rendah hati beribadah kepada Tuhan,
menanggalkan segala status, segala keberadaan, segala kebanggaan kita mungkin di hadapan masyarakat umum. Namun di hadapan Allah, kita adalah umat Tuhan. Kita sama-sama menyembah Dia. Hanya Dia yang kita puji, kita hormati, dan kita tinggikan. Segalanya kita persembahkan kepada Tuhan. Setelah kita tahu bahwa Dialah Allah yang satu-satunya, dan karena itu kita datang beribadah setiap minggu. Namun apakah otomatis kita bisa mengarahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah? Kita tidak punya tujuan lain selain sungguh-sungguh bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dan beribadah hanya kepada Allah saja. Saudara John Piper di dalam artikelnya, salah satu artikelnya menulis demikian. Tetapi dalam kenyataannya bagi ribuan orang dan hamba Tuhan, sebuah event ibadah di hari Minggu pagi memiliki tujuan selain ibadah kepada Tuhan. Kita beribadah untuk mengumpulkan persembahan, untuk menarik banyak orang, untuk memulihkan luka hati manusia, untuk menampung pemusik yang berbakat supaya mereka bisa melayani di dalam ibadah. Saudara, sebuah refleksi buat setiap kita. Buat saya hamba Tuhan, buat gereja, buat setiap jemaat. Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita ingin beribadah hanya kepada Tuhan? Tidak ada tujuan lain. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani di bidang ibadah, setiap kali saya datang beribadah, ini menjadi satu pergumulan bagi saya. Saya bisa datang dengan satu tujuan utama untuk mencari banyak hal untuk dievaluasi demi pengembangan ibadah. Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu saya datang dengan tujuan utama evaluasi ibadah, saya hanya akan mendapatkan list yang panjang untuk evaluasi berikutnya. Namun waktu saya menyadari sungguh ibadah itu tujuan utama bukan itu. Saya harus menundukkan diri, saya harus sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari ibadah itu hanya untuk Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mempersembahkan apa yang saya miliki. Saya datang beribadahnya kepada Tuhan. Waktu saya betul-betul mengarahkan diri saya hanya untuk ibadah, saya melihat sungguh Tuhan memberkati. Sungguh saya boleh merasakan bagaimana Tuhan berbicara, baik lewat pujian, lewat doa, maupun lewat firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apa kita beribadah? Apa yang ada di dalam hati kita saat kita datang beribadah kepada Tuhan? Apa yang kita cari waktu kita beribadah setiap minggu seperti ini? Sungguhkah kita datang hanya ingin beribadah, berjumpa dengan Tuhan yang adalah satu-satunya yang layak dipuji, disembah, dan dihormati? Saudara sekalian, ibadah itu adalah sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah. Kata ibadah itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani abodah, yang artinya pelayanan, suatu pelayanan. Di dalam Keluaran 12, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, umatnya pada saat itu, waktu mereka datang beribadah pada Tuhan, membawa sesuatu, memberikan persembahan kepada Allah. Saudara, demikian juga di dalam Mazmur 96 ayat 8, di situ dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu sekalian, saat kita datang beribadah itu adalah saat kita memberi dan memberi kepada Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu memberikan segalanya buat kita. Ini saatnya kita memberi apa yang kita miliki, apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada Wahyu pasal 4 yang kita baca tadi, keempat makhluk, ke-24 tua-tua itu mereka tidak memikirkan apa yang mereka bisa dapatkan waktu mereka berhadapan dengan Allah. Tapi mereka hanya memikirkan apa yang mereka bisa berikan. Mereka berikan seluruhnya, bahkan yang paling berharga.
mahkota yang dimiliki oleh ke-24 tua-tua itu. Mereka sujud menyembah, tersungkur di hadapan Allah. Ajaibnya waktu kita datang kepada Tuhan dan kita memberi seluruh diri kita, memberi apa yang kita miliki, Tuhan memberkati kita. Karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang selalu memberi dan memberi kepada kita. Tanpa kita meminta pun, Allah akan memberkati dan memberi kita. Ibadah adalah saat kita datang mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Kita bisa melatih hidup yang memberi ini kepada Allah mulai dari kehidupan sehari-hari kita. Di dalam Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan dan persembahan yang hidup ini syarat dengan makna sehari-hari, persembahan sehari-hari, persembahan seluruh hidup kita. Artinya ibadah itu adalah satu pelayanan rohani yang boleh kita berikan, kita persembahkan kepada Allah setiap hari. Bukan hanya di dalam ibadah minggu seperti ini. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat pola pikir yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Pola pikir sorgawi yang Allah berikan. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan lewat pikiran, lewat perbuatan, lewat perilaku hidup kita. Dan kita juga bisa menghayati kekudusan Allah itu dengan kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita adalah umat Allah yang kudus. Dia sudah menguduskan kita di dalam Yesus Kristus. Dan pada saat kita menyadari Dia adalah Allah yang maha kuasa, kita belajar percaya kepada Dia. Kita beriman bahwa Dia Allah yang memegang kendali. Percaya kepada Allah di masa yang demikian sulit ini. Masa yang penuh pergumulan di segala bidang. Kita mau mengakui Dialah Allah yang maha kuasa. Dari dulu sampai selama-lamanya memegang kendali atas seluruhnya, termasuk atas kehidupan kita. Penyembahan yang kita lihat, yang kita baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8 dan ke-11 ini tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dikisahkan di dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 5. Dan penyembahan yang ditulis di dalam pasal 5 itu seakan penyembahan itu mencapai puncak, mencapai klimaksnya. Mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat yang ke-12 di situ dikatakan, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13 di situ dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Anak domba yang muncul di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dia adalah sang anak domba Allah yang sudah disembeli, yang Allah karuniakan untuk menjadi korban penghapus bagi dosa dunia. Dia adalah satu-satunya korban keselamatan yang dianugerahkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Di sini menjadi satu penyembahan yang begitu klimaks karena disitulah hadir Allah dengan sang anak domba yang telah menyatakan dan memberikan anugerah keselamatan bagi orang-orang pilihannya. Tiada Allah lain yang mengasihi manusia seperti Allah kita. Tiada Allah lain yang mengorbankan anaknya yang tunggal dan mengaruniakan keselamatan kepada setiap kita yang percaya kepadanya.
Sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyembah Allah karena Dia Allah satu-satunya yang menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Saudara sekalian, ibadah itu adalah tentang siapa Allah dan perbuatannya. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang kekal. Dialah Allah pencipta alam semesta. Allah yang telah menyelamatkan manusia yang berdosa, yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Dan pada saat kita datang beribadah kepadanya, mari kita bawa pujian kita, hormat kita, ucapan syukur kita, dan seluruh diri kita persembahkan kepadanya. Ibadah mingguan kita itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Kita boleh mengalami Allah, mengalami kekudusannya, kemahakuasaannya, mengalami persembahan diri yang kita berikan kepada Allah. Sehingga ibadah minggu dan sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita itu menjadi satu persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Dan itu menjadi persembahan yang utuh di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, maukah kita saat kita datang beribadah, kita mau tersungkur penuh syukur. Kita hanya menyembah Dia. Kita hanya mencari Tuhan. Kita hanya beribadah kepada Dia. Karena Dia berkenan hadir di tengah kita. Dengan penuh anugerah, kita boleh beribadah setiap minggu seperti ini. Maukah saudara? Mari kita menundukkan kepala kita. Firman Tuhan sudah berbicara kepada setiap kita. Mari kita minta Tuhan yang mengoreksi diri dan hati setiap kita. Sungguhkah ibadah kita selama ini berkenan kepada Tuhan? Kita minta Tuhan yang terus menyucikan, menguduskan, dan membarui kehidupan ibadah kita di hadapan Tuhan. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Tuhan, sungguh Engkau adalah Tuhan Allah satu-satunya. Allah kami, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Sungguh kami ingin mengakui hal itu bukan dari nyanyian kami, bukan dari bibir kami, tapi dari hati kami yang terdalam. Kami ingin mengakui, sungguh Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan, kami bersyukur kalau firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu ini sungguh-sungguh memperbaharui kehidupan ibadah kami. Agar sungguh ibadah kami menjadi puji-pujian bagi Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk kehidupan setiap jemaat dimanapun mereka berada.
agar supaya hidup mereka pun boleh menjadi satu hidup persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam kesehari-harian boleh mengalami kuasa Allah, kekudusan Allah, dan penyertaan Allah, termasuk kasih Allah yang tak berkesudahan itu. Tuhan, inilah diri setiap kami persembahkan kepadamu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang perkasa, tempat perlindungan kita. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepadanya. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, masa ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat terteduh. Kaulah perisai dan tenda-tendaku. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan kami, mungkin secara nilai tidak seberapa, tapi biarlah Tuhan boleh melihat hati kami yang ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah.
Jemaat sekalian, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah dengan kasih-Nya yang kekal, Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang sempurna, Allah Roh Kudus dengan karya pengudusannya yang akan terus membarui kehidupan ibadah kita, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the